Penelitian psikologi linguistik terbagi menjadi 6 elemen bidang utama. Beberapa di antaranya adalah pemrosesan bahasa, penyimpanan bahasa, dan akses bahasa, pemahaman teori, bahasa dan otak, pemerolehan bahasa pertama, bahasa dalam keadaan luar biasa. Pengolahan bahasa yaitu mengacu pada cara manusia menggunakan kata-kata untuk mengkomunikasikan ide, perasaan, dan bagaimana komunikasi tersebut dapat dipahami. Misalnya seseorang yang membaca sebuah teks dan mencoba untuk memahami kata-kata atau makna dari teks tersebut. Selanjutnya, penyimpanan dan akses bahasa. Mempelajari bagaimana bahasa disimpan yang ada di otak kita dan bagaimana kita mengaksesnya saat kita membutuhkannya. Misalnya seperti kosakata dan bagaimana kita menggunakan kosakata tersebut untuk menjadi kalimat yang utuh atau kalimat yang terpadu. Selanjutnya, teori pemahaman menggunakan kosakata sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya adalah teori pemahaman untuk kemampuan memahami unsur-unsur yang berbeda dari bahasa lisan maupun tulisan. Selanjutnya adalah bahasa dan otak. Bahasa dan otak terkait erat. Bahasa adalah fungsi dari struktur otak manusia dan beberapa daerah otak telah diidentifikasi sebagai kemampuan linguistik area bahasa di otak, yaitu ada area produksi bahasa, area pemahaman bahasa korteks, ada motor perencanaan atau kontrol bahasa. Selanjutnya adalah pemerolehan bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu ia belajar pada bahasa ibunya atau native language. Istilah itu dibedakan menjadi pembelajaran yang merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris learning. Pengertian ini, proses pembelajaran dilakukan dalam tatanan formal atau seperti belajar di kelas atau diajarin oleh guru privat. Dengan demikian, maka proses dari anak belajar menguasai bahasa sendiri atau bahasa istilah first language-nya yaitu bahasa Indonesia atau second language-nya adalah bahasa Inggris. Belajar di kelas atau contoh pembelajaran yang bentuknya formal. Dalam pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak ketika masih balita maupun anak-anak dan yang udah dewasa. Bahasa pertama dikuasai manusia yaitu pada saat sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota keluarga. Seperti komunikasi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, dan kakak dan adik. Menurut Haras, untuk membedakan pemerolehan bahasa dan belajar bahasa, yaitu dengan pemerolehan bahasa yang memproses yang tidak disadari oleh manusia atau secara refleks seperti itu. Bahasa biasanya tidak menyadari adanya fakta bahwa mereka memperoleh bahasa. Mereka hanya menyadari perlunya penggunaan bahasa ini untuk berkomunikasi saja. Sampai di sini adalah pemerolehan bahasa merupakan proses penguasaan bahasa oleh anak dari ucapan satu kata sederhana menuju gabungan kata yang menjadi kalimat utuh secara natural dan spontan dalam situasi formal maupun informal serta berkenaan dengan bahasa pertama mereka. Pada tahun 1950-an, para ahli psikologi menggagas penggabungan antara ilmu psikologi dan ilmu linguistik, sehingga lahirlah cabang ilmu psikolinguistik yang resmi digunakan atau pertama kali dipakai pada pertemuan di Universitas Indiana pada tahun 1953. Maka muncullah teori-teori yang digunakan dalam upaya menjelaskan atau memperoleh bahasa anak. Teori pemerolehan bahasa itu antara lain adalah teori behavior organisme, teori nativisme, dan kognitif
konektivisme. Teori behaviorisme diperoleh dari pandangan menekankan bahwa proses penguasaan bahasa pertama pada anak dikendalikan dari luar, yaitu oleh stimulus melalui lingkungan. Menurut aliran behaviorisme, perolehan bahasa itu bersifat nature atau natural, yakni pemerolehan ditentukan oleh alam lingkungan sekitar. Simpelnya bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan sama seperti kertas kosong yang akan ditulis atau diisi dengan pengalaman-pengalaman. Selanjutnya, teori nativisme dipelopori oleh Noam Chomsky pada awal tahun 1960-an sebagai pembantahan terhadap teori belajar bahasa yang dilontarkan oleh kaum behaviorism. Ini mengatakan bahwa pengaruh lingkungan bukan faktor penting dalam pemerolehan bahasa. Selama memperolehan bahasa pertama, anak-anak sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah diprogram atau dipandang bahwa bahasa merupakan pemberian biologis atau turun-temurun yang sering disebut sebagai hipotesis nurani. Selanjutnya, teori kognitif diperkenalkan oleh Piaget pada tahun 1954. Menurutnya, bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar, maka perkembangan bahasa harus berlandaskan pada hal yang mendasar dan yang lebih umum di dalam kognisi. Piaget menegaskan pula bahwa struktur yang kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukan pula sesuatu yang natural. Ini adalah struktur bahasa itu timbul sebagai akibat interaksi yang terjadi secara terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif anak dengan lingkungan sekitarnya.